Halo sedulur, kali ini kami akan merangkum sebuah film dengan judul The Expendables yang dirilis tahun 2010. The Expendables bercerita tentang sebuah kelompok tentara bayaran elit yang anggotanya memiliki berbagai kemampuan. Kelompok ini harus menjalankan sebuah misi berbahaya. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film diawali dengan sekelompok tentara elit yang akan melakukan sebuah misi penyelamatan sandera di lepas pantai Somalia. Sandera-sandera tersebut telah ditahan selama 3 bulan oleh perompak Somalia. Di saat perompak sedang mendokumentasikan para sandera, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yaitu tim Expendables, yaitu Barney Ross sang pemimpin, Lee Christmas ahli pisau, Yin yang ahli bela diri, penembak jitu Gunnar Jensen, spesialis senjata bernama Khalid Caesar, dan Toll Roth. Barney kemudian memberikan uang tebusan sejumlah $3 juta, namun si perompak menolak dan malah minta nambah $2 juta lagi, jika tidak maka para sandera akan dihabisi. Singkat cerita para perompak berhasil dihabisi oleh The Expendables. Setelah membebaskan para sandera, Gunnar melakukan tindakan konyol dengan menggantung salah satu perompak, namun tindakannya tidak disetujui oleh tim lainnya. Kesal melihat sikap Gunnar, Yin yang kemudian berkelahi dengan Gunnar, namun Gunnar dapat mengalahkannya. Saat akan menghabisi Yin Yang, Barney segera melerainya. Setelah semua misi selesai, Lee segera mengunjungi pacarnya bernama Les, namun ternyata Les sudah memiliki pacar baru, karena Lee tidak pernah menemui Lassie, akhirnya Lee pergi meninggalkan Les. Beralih ke markas Expendables, di mana Barney bertemu dengan Toll yang berperan sebagai penasehat. Toll adalah salah satu anggota tim yang dulu pernah berperang bersama Barney. Di situ Barney mengatakan akan mengeluarkan Gunnar dari tim karena sering berulah. Beralih ke Pulau Vilena, di mana sekelompok tentara mendatangi sebuah istana dan menemui pimpinan mereka bernama Jenderal Garza. Tentara itu melaporkan bahwa mereka telah menangkap 3 orang penyelundup yang akan menjual barang milik negara kepada warga asing. Penyelundup itu mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena terpaksa, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi Garza tak percaya dan akan menghabisi mereka bertiga. Namun di saat yang bersamaan, muncul seorang pria bernama James Monroe menembak salah satu pelaku, karena dia merasa rugi jika barang milik Garza dicuri oleh mereka. Suatu hari Barney menemui Tuan Church di sebuah gereja yang akan memberinya sebuah misi baru. Di situ Barney juga dipertemukan dengan teman lama bernama Trent Mauser. Tuan Church menawarkan kontrak kepada mereka untuk mengalahkan diktator yaitu Jenderal Garza di Pulau Vilena. Namun Mauser menolak tawaran tersebut, dan menyerahkan kepada Barney. Barney meminta bayaran $5 juta, $3 juta dibayar di awal, dan $2 juta setelah misi selesai. Namun Tuan Church mengancam akan menghabisi mereka semua, jika gagal dalam misi mereka. Di markas, Gunnar menemui Barney dan meminta untuk tidak dikeluarkan dari tim, namun Barney menolak dan membuat Gunnar kecewa. Keesokan harinya Barney dan Lee pergi ke Vilena untuk menemui sang informan dari Tuan Church yang akan memberi petunjuk kepada Barney wilayah operasi milik Garza. Sesampainya di sana Barney dan Lee mengaku sebagai petugas ahli burung yang akan memantau satwa eksotis di tempat tersebut. Di pedesaan mereka berdua melihat tentara yang mengintimidasi para warga. Lee segera merekam kejadian tersebut. Terlihat pula James yang mempunyai kendali atas para warga. Barney kemudian menemui sang informan, yang ternyata seorang wanita bernama Sandra. Sandra kemudian membawa mereka berdua ke istana Garza. Sandra menceritakan bahwa dulu Vilena merupakan tempat yang menyenangkan, namun semua berubah setelah kedatangan orang Amerika, di mana orang Amerika bekerja sama dengan Garza untuk menguasai sumber daya dan pemerintahan Vilena.
Para warga yang melawan pemerintah akan dihabisi tanpa ampun. Sementara di tempat lain, James dan Garza pergi ke perkebunan ganjai yang menjadi bisnis mereka. Garza kini mulai tidak senang dengan James, karena dinilai terlalu mengatur pemerintahan Garza. Di perjalanan Lee turun dari mobil, untuk memantau istana dari sisi yang berbeda. Sementara Barney dan Sandra pergi ke lokasi yang dituju. Sesampainya di lokasi, Barney mengamati wilayah istana, kemudian mengatakan bahwa Vilena tak bisa diselamatkan lagi, dan meminta Sandra untuk keluar saja dari Vilena. Namun Sandra menolaknya karena memikirkan para warga. Tiba-tiba pasukan Garza datang, dan di situ diketahui bahwa Sandra adalah anak Jenderal Garza. Ketika Sandra akan dibawa oleh para tentara, Barney segera melakukan perlawanan dibantu oleh Lee. James dan Garza yang diberitahu apa yang terjadi. Mereka bertiga segera pergi dari tempat tersebut dan dikejar oleh para pasukan Garza. Setibanya di pelabuhan, Barney meminta Lee untuk membawa Sandra ke pesawat, sementara Barney akan mengurus petugas pelabuhan. Sesampainya di pesawat, Sandra justru menolak, dan kembali demi warganya. Setelah mengurus petugas pelabuhan, Barney segera menuju pesawat sambil dikejar oleh pasukan Garza. Untungnya Barney berhasil menggapai pesawat tepat waktu. Melihat pemerintahan Garza yang begitu kejam, Barney berniat untuk menghabisi para tentara. Peristiwa ini membuat James dan Garza khawatir. James kemudian mencari tahu latar belakang Barney dengan mencari informasi dari seseorang yaitu Gunner. Dan ternyata diam-diam Gunner bekerja sama dengan James untuk balas dendam kepada Barney. Setibanya di markas, Barney mengetahui bahwa Tuan Curk adalah orang penting di CIA. Dia meminta Barney untuk menghabisi Garza, dan sebenarnya yang seharusnya dihabisi adalah James. Ternyata James dulunya adalah mantan agen CIA. James memanfaatkan Garza untuk melindungi bisnis narkoboinya. Tuan Curk ingin menghabisi James, karena dulunya Tuan Curk adalah rekan kerja sama James, namun James malah serakah. Itulah yang menyebabkan Tuan Curk ingin menghabisi Garza, sehingga tidak ada lagi yang melindungi James dan bisnisnya akan hancur. Alasan lain adalah, karena Tuan Curk tidak bisa mengirim pasukan khusus dari aliansinya, karena jika hal itu dilakukan, maka negaranya akan mendapat sanksi dari PBB, itulah mengapa Tuan Curk menyewa Expendables. Namun karena misi ini bisa mencemarkan nama baik Expendables, maka Barney pun membatalkan kerjasamanya dengan Tuan Curk. Setelah mendapat instruksi dari Barney, Lee datang menemui Les, namun Les terlihat babak belur. Lee mengajak Les untuk menemui pacar barunya yang sedang main basket, dan Lee pun langsung menghajarnya. Di tempat lain, Barney menemui Tol dan menceritakan bahwa Sandra kini menjadi buronan ayahnya sendiri karena dianggap berkhianat. Tol kemudian memberikan nasihat kepada Barney. Mendengar itu Barney berniat menyelamatkan Sandra seorang diri. Sementara di tempat lain, Sandra akhirnya ditangkap oleh tentara Garza dan disiksa di ruang bawah tanah. Keesokan harinya Barney mengatakan bahwa dia akan kembali ke Vilena Surang Diri, untuk menyelamatkan Sandra. Lee terlihat kecewa, karena sebelumnya Barney telah membatalkan misinya, namun kini malah dia akan kembali ke sana seorang diri demi menyelamatkan seorang wanita. Tetapi Yin yang malah berniat membantu Barney, meskipun tidak dibayar. Ketika akan mempersiapkan peralatan, mereka berdua tiba-tiba dihujani peluru oleh anak buah James. Di situ ada pula Gunner yang bersedia untuk menghabisi Barney, demi imbalan $100.000 dari James. Barney memancing Gunner ke sebuah gedung. Di situ terjadilah pertempuran sengit antara Yang dan Gunner, namun Barney berhasil menembak Gunner.
Di situ Barney mengatakan sesuatu yang membuat Gunner tersadar bahwa dirinya melakukan kesalahan. Barney dan yang kemudian segera menuju ke pesawat Expendables, namun ternyata di situ semua tim berkumpul dan siap membantu Barney tanpa imbalan. Mereka siap menyelamatkan Sandra, dan mengakhiri kekuasaan James. Setibanya di sana, mereka mulai melancarkan rencananya. Sementara itu terjadi keributan antara Garza dan James, karena James kini telah berani menjadikan Sandra sebagai ancaman kepada Garza. Beralih ke ruang bawah tanah, di mana Barney berhasil menyelamatkan Sandra. Namun saat mereka akan melarikan diri, mereka tertangkap oleh anak buah Barney bernama Pine. Setelah Sandra dibawa kepada ayahnya, Lee dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan Barney, dan pertempuran sengit pun tak terelakkan. Barney dan tim berusaha keluar dari istana, tetapi mereka dikepung oleh pasukan Garza. Garza kemudian berpidato bahwa dia telah menyadari kesalahannya bekerja sama dengan orang Amerika, hingga membuat warga Villena sengsara. Di tengah pidatonya, James tiba-tiba menembak Garza dan membawa pergi Sandra. Setelah Sandra keluar dari istana, Barney segera meledakkan bomnya dan menghancurkan istana dan sebagian tentara. Terjadilah baku tembak di antara mereka semua. Ketika James akan membawa Sandra ke helikopter, Yin segera meledakkan bom untuk menghalangi James, namun sayang, James berhasil melewatinya. Barney akhirnya berhasil menghancurkan helikopter dengan menembakkan sebuah misil. James yang masih selamat, membawa Sandra keluar istana, namun dihadang oleh Barney. Ketika James lengah, Barney berhasil menghujani James dengan peluru, dan Sandra berhasil diselamatkan. Setelah misi berhasil, Barney dan timnya segera pulang ke sarangnya. Di akhir film diperlihatkan Lee yang menunjukkan keahliannya bermain pisau. Dan film pun berakhir. Gimana lur filmnya? Bagus kan? Sekian dulu film kali ini, dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.